Shalom untuk Anda semua di mana saja berada. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami, peperangan rohani di sini. Satu channel yang Tuhan izinkan kami untuk membuatnya dan lewat channel ini kita akan membahas hal-hal tentang peperangan rohani. Nah, topik-topik apa saja yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa itu peperangan rohani, mengapa kita harus berperang, siapa saja yang masuk dalam peperangan rohani itu, siapa musuh-musuh kita, dan senjata-senjata apa saja yang kita pakai untuk menghadapi musuh. Nah, kami berharap Anda dapat mengikuti video kami ini dari awal sampai akhir karena topik-topik yang akan kami bagikan di sini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan tentunya tentang peperangan rohani. Oke sahabat, mari kita membahasnya. Come to me with your sword and your spear, and I'll fight you in the name of the Lord of hosts, Jehovah Tsebahos. You shout and scream and defy your name, and I'll stop you in the name of the Lord of hosts, Jehovah Tsebahos. The Lord of hosts has the power over all the universe. Jehovah Tsebahos, Jehovah Tsebahos. Oke sahabat, kita akan mulai membahas topik yang pertama, yaitu apa itu peperangan rohani. Peperangan rohani adalah suatu pertempuran atau perlawanan untuk merebut atau mengambil kembali hak atau kuasa kita yang telah dicuri atau dirampas oleh si jahat iblis. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita lihat di sini firman Tuhan mengibaratkan si jahat iblis itu seperti pencuri yang hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita melihat bahwa sejak Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Allah memberikan kepada mereka kuasa atau wewenang untuk menguasai bumi, menikmati bumi dan segala sumber daya yang sudah Allah ciptakan dan sediakan bagi mereka, dan juga untuk menaklukkan bumi. Nah, karena iblis tahu bahwa Allah telah memberikan semuanya kepada manusia, maka ia berusaha datang untuk mencurinya. Dengan cara apa? Dengan cara membujuk manusia untuk melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Dan akibat dari Adam dan Hawa lebih memilih melanggar perintah Tuhan dengan mengikuti semua godaan-godaan dari si jahat iblis, akhirnya mereka kehilangan kemuliaan itu. Iblis berhasil mencuri semua yang telah Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Bahkan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, akibat dari pekerjaan iblis yang datang mencuri semua yang sudah Allah berikan kepada Adam dan Hawa itu, mereka pun harus terpisah jauh atau mereka harus terbuang dari hadapan Allah. Hubungan yang tadinya begitu indah, begitu harmonis, begitu karib antara Allah dan manusia harus terpisah. Karena apa? Karena dosa atau kesalahan yang telah Adam dan Hawa lakukan, yaitu melanggar perintah Tuhan. Jadi si iblis atau si jahat, si pencuri itu, ia sudah datang mencuri sejak awal Allah menciptakan Adam dan Hawa. Nah, kita lanjut lagi. Oleh sebab itu, mengapa kita harus berperang? Kita masuk dalam topik yang kedua. Kita dapat membacanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, firman Tuhan di sini menggambarkan lagi bahwa iblis itu selain dia seperti pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan, ia pun seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ia berjalan ke sana kemari dan mencari. Jadi itulah mengapa kita harus selalu ada dalam peperangan rohani itu. Karena sejak pertama iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan, hari ini pun ia masih tetap bekerja untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah mengapa firman Tuhan menasihati kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita akan bertanya, loh, bukankah Yesus sudah datang dan mati bagi kita? Bukankah Yesus telah menang atas maut? Yesus telah mengambil segala kuasa kita yang telah dicuri iblis itu dan memberikannya kepada kita. Lalu mengapa kita harus selalu ada dalam peperangan rohani? Lalu mengapa iblis masih selalu mencobai kita? Nah, saya pun pernah bertanya hal ini kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi, Tuhan? Bukankah Engkau sudah menang dan mengalahkan maut? Mengapa dalam kehidupanku selalu penuh dengan peperangan rohani, penuh dengan problem dan masalah yang bertubi-tubi datang? Dan Tuhan menjawab saya, anakku, bukankah setiap firman Tuhan harus digenapi? Dan bukankah engkau masih berada dan hidup di dunia yang sedang menuju kepada akhirnya? Dengan kata lain, akhir dari semua yang dinubuatkan di firman Tuhan itu, dari Kejadian sampai Wahyu itu belum selesai. Itulah mengapa iblis itu masih dikasih kesempatan untuk mencobai kita, untuk memerangi kita. Permusuhan itu masih ada sejak Hawa jatuh ya sampai hari ini. Walaupun Yesus itu udah datang dan mati bagi kita, udah kalahkan maut, tetapi peperangan itu masih terjadi. Permusuhan itu masih terjadi sampai kepada Yesus datang lagi untuk menjemput gerejanya. Tapi ada satu kabar baik untuk kita semua, bahwa hari ini saat kita masuk dalam peperangan rohani itu, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Karena Yesus telah datang dan mati bagi kita. Yesus telah kalahkan maut. Jadi hari ini saat kita mendengar auman-auman singa atau suara-suara iblis yang selalu datang mengintimidasi kita dengan cara apa saja, kita nggak perlu takut. Nggak ada alasan kita lagi untuk takut. Yang kita perlu hanya kita sadar dan berjaga-jaga. Dan kita lawan iblis itu. Dan pasti kita akan menang. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, siapa saja yang berperang? Nah, kita dapat membacanya di dalam Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang berperang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Nah, kita melihat bahwa sejak Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa, mereka telah kehilangan kuasa. Mereka nggak berdaya lagi. Jadi hubungan yang awalnya begitu indah harus terpisah. Nah, bagaimana caranya supaya hubungan ini dipulihkan kembali? Bagaimana caranya supaya kuasa itu didapati kembali? Yaitu firman Tuhan mencatat di sini di dalam
Yesaya 42 ayat 13 ini, bahwa Tuhan sendiri keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya bertempur. Ia bertimpik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, dan ia membuktikan kepahlawanannya. Ia buktikan kepahlawanannya seperti apa? Yaitu Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, menjadi manusia di dalam rupa Yesus. Untuk apa, saudara? Untuk mengambil kembali semua yang apa yang ada pada kita yang telah dirampas atau dicuri iblis itu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita melihat bahwa waktu Yesus datang ke dunia ini, sejak dari awal dia lahir, ia sudah menghadapi peperangan secara rohani ya, atau secara supranatural. Kita melihat bahwa ketika orang-orang Majus mengetahui bahwa ada raja besar yang akan lahir di Israel, mereka datang untuk mencarinya dan untuk menyembahnya dan mempersembahkan persembahan-persembahan seperti emas, mur, dan perak. Lalu mereka mencari bayi atau raja yang baru lahir itu, dan mereka pergi menjumpai Herodes, raja yang berkuasa saat itu di Israel. Dan mereka bertanya, di mana raja Israel yang baru lahir itu? Saat itu Herodes sangat terkejut. Masa sih ada raja baru yang baru lahir? Bukankah aku adalah raja di Israel? Aku yang berkuasa, mengapa ada raja yang lain? Nah, iblis sudah tahu bahwa suatu hari nanti keturunan dari perempuan itu akan datang untuk tumit dari keturunan perempuan itu akan datang dan meremukkan kepalanya, sehingga ia tahu bahwa waktu Yesus datang, ia berusaha untuk membunuh Yesus. Lewat siapa? Lewat Herodes. Bukankah itu satu peperangan rohani? Sehingga pada saat orang-orang Majus diingatkan Tuhan untuk kembali melewati jalan lain, Herodes sangat marah karena ia tidak mengetahui di mana Yesus lahir, di mana tempat Yesus berada. Ia harus membunuh begitu banyak bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Nah, sahabat, bukankah itu satu peperangan rohani? Dan apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kita melihat Yesus terus mengalami peperangan rohani itu. Sebelum ia masuk di dalam pelayanannya, ia dibawa lagi ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus dicobai. Selama 40 hari 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa, dan datang iblis untuk mencobainya. Itu satu peperangan rohani, saudara. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa ia untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, ia perlu menghadapi dulu si jahat iblis ini. Dan iblis pun tahu bahwa sudah waktunya Yesus datang untuk mengambil kembali hak-hak yang telah dicurinya. Sehingga ia mencobai Yesus, dan ia mencobai atau ia memerangi Yesus lewat apa? Lewat firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Yesus menang. Kenapa Yesus menang? Karena Yesus pun memakai firman Tuhan untuk melawan iblis. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apakah peperangannya selesai? Tidak. Karena Yesus menang atas semua godaan-godaan iblis. Iblis pakai cara lain lagi, yaitu dengan memperlihatkan semua kerajaan dunia dan segala keindahan kemegahannya, dan menawarkan itu kepada Yesus. Bagi saya ini suatu penawaran yang gila ya. Kenapa? Karena bukankah seluruh dunia itu kepunyaan Tuhan?
Tapi kenapa iblis harus menawarkan itu ke Yesus? Karena sejak ia datang dan mencuri semua itu dari Adam dan Hawa, ia merasa ia telah menguasainya. Itu miliknya lagi. Dan ia menawarkan itu kepada Yesus dan berkata, "Jikalau kamu sujud menyembah kepadaku, akan kuberikan semua ini kepadamu." Bagi saya itu sangat lucu dan gila ya. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Yesus berkata, "Enyah iblis." Yesus mengusir iblis. Sebab ada tertulis, "Hanya kepada Allah saja engkau sembah." Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, apakah peperangan itu berhenti sampai di sini? Tidak. Peperangan itu berlanjut terus. Kita melihat ketika Yesus sebelum masuk di dalam penderitaannya, kesengsaraannya untuk disalibkan, untuk menembus dosa Anda dan saya. Ia mengalami satu peperangan rohani dengan dirinya sendiri, yaitu saat ia berdoa di Taman Getsemani. Secara sisi manusia, Yesus itu merasa takut dan gak mampu untuk masuk di dalam penderitaannya itu, untuk menebus Anda dan saya. Sehingga ia harus bergulat, ia harus berdoa. Jiwanya gak mampu menghadapi semua hal itu. Sehingga saat ia berdoa, firman Tuhan mencatat bahwa peluhnya atau keringatnya jatuh seperti titik-titik darah. Mengapa hal itu terjadi? Secara sisi manusia, ia nggak mampu. Nah, hari ini kalau Anda dan saya saat kita diperhadapkan dengan peperangan rohani, terkadang kita nggak mampu. Sebenarnya itu hal-hal yang wajar ya. Tetapi itu jangan membuat kita putus asa, karena Yesus kan sudah menang. Waktu itu kan Yesus baru memulainya. Tapi Yesus sudah menang dan sudah diambil kuasa itu dan diberikannya kepada Anda dan saya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita takut. Nah, sahabat, apakah peperangan itu sampai di situ? Tidak. Yesus tetap menang dan dia menjalani masa-masa sulitnya itu. Masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Ia harus mengalami begitu banyak penolakan, penghinaan, ejekan, olokan. Sehingga sebelum ia menghembuskan nafasnya, ia harus berdoa. Ia tetap mengasihi Anda dan saya. Ia mengasihi prajurit-prajurit Romawi yang menyiksanya, orang-orang Israel yang menyalibkannya. Mengapa? Mengapa ia berdoa? Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi suatu peperangan rohani. Ia tahu bahwa musuhnya bukanlah orang-orang Israel itu. Musuhnya bukanlah tentara-tentara Romawi itu. Tetapi musuhnya ialah iblis, si jahat, setan, yang telah mencuri dan mengambil semua yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Dan ia harus datang untuk mengambil itu kembali. Dan akhirnya firman Tuhan mencatat bahwa Yesus menang. Ia mati di atas kayu salib. Selama 3 hari ia masuk ke dalam dunia kematian atau maut. Tetapi hari yang ketiga Yesus bangkit. Dengan kemenangan, kuasa yang telah hilang diambil kembali. Hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak sejak Adam dan Hawa dipulihkan kembali. Itulah mengapa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan keluar berperang seperti orang perang.
seperti pahlawan. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Dan ia membuktikan kepahlawanannya. Wow! Keren Tuhan kita kan? Ya, keren. Karena ia keluar berperang dan ia menang, ia buktikan dong. Kenapa? Karena kasihnya kepada Anda dan saya. Jadi, siapa yang keluar berperang? Yang pertama adalah Tuhan. Lalu, siapa lagi yang keluar berperang selain Tuhan? Kita dapat membacanya di dalam Yesaya 13 ayat 3. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menang, Yesus bangkit dan sebelum ia naik ke surga, ia memberikan kuasa itu kepada Anda dan saya. Untuk apa? Untuk berperang. Kenapa kita harus berperang? Karena iblis masih diberi kesempatan untuk menggoda kita, mencobai kita. Dan seperti Yesus menang, kita harus menang juga. Itulah mengapa. Yang kedua, Tuhan memanggil Anda dan saya sebagai orang-orang perkasanya untuk masuk dalam peperangan rohani itu. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, saya punya sedikit kesaksian tentang firman Tuhan ini ya. Di Yesaya 13 ayat 3 ini, beberapa waktu yang lalu mungkin Anda dan saya tahu bahwa selama ini sering terjadi konflik di Israel, yaitu Israel dan Palestina yang nggak pernah habis-habisnya. Dan beberapa waktu yang lalu Tuhan menyuruh saya untuk mendoakan Israel dan Palestina ya. Lalu saya mulai masuk dalam doa peperangan itu. Pada saat saya berdoa, secara alam roh, secara supranatural, saya melihat dan mendengar iblis itu dengan mukanya yang garang, berteriak kepada saya, "Siapa kamu? Apa urusanmu dengan kami?" Saat itu saya terkejut mendengar teriakan itu. Lalu saya berkata, "Bapak, apa yang harus aku lakukan?" Dan saat seperti itu Roh Kudus berkata kepada saya, "Anakku, perkatakan firman ini." Dan saya memperkatakan firman Tuhan ini. Aku adalah orang kudusnya Tuhan dan orang perkasanya Tuhan yang telah dipanggil dan diutusnya untuk melaksanakan hukuman murkanya terhadap kalian roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, yang selama ini membuat kekacauan, perselisihan, peperangan, permusuhan antara Israel dan Palestina. Dan saat saya berkata seperti itu, iblis itu yang tadinya berteriak, dia terdiam. Dan kalau di alam roh saat kita berbicara firman, iblis itu seperti kita baru saja menangkap pencuri. Dan Anda tahu kalau pencuri kita baru tangkap, kita bertanya, dia akan menceritakan apa saja yang baru dia lakukan. Nah, seperti itu iblis. Bahkan tanpa kita tanya, dia akan menceritakan apa yang ia lakukan. Jadi saya mengetahui beberapa rahasia hal-hal apa yang mereka lakukan di sana. Mereka merasuk jiwa-jiwa di sana sehingga terjadi permusuhan, perselisihan. Bahkan itu mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa kita Indonesia. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Allah melaksanakan hukuman murkanya terhadap musuh-musuhnya lewat Anda dan saya? Sebagai apa? Sebagai orang-orang perkasanya Tuhan. Tetapi sebelum kita menjadi orang-orang perkasanya Tuhan, kita harus melewati fase yang pertama, yaitu fase pengudusan. Mengapa kita harus melalui fase itu?
Karena lewat pengudusan itu kita akan belajar mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Dan kita akan mengetahui hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan, atau hal-hal perkara-perkara besar yang mau Tuhan kerjakan lewat kita. Kita perlu masuk dulu di dalam fase pengudusannya Tuhan. Kita perlu bergaul karib dengan Tuhan, sehingga ketetapan-ketetapan Tuhan itu diberitakan bagi kita, sehingga kita tidak melangkah sendiri, sehingga kita itu mengerti. Kita belajar tentang kerendahan hati, kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar dituntun dan hidup penuh dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita akan mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang perkasanya Tuhan. Kita nggak boleh kalah dengan orang-orang perkasanya Tuhan di waktu-waktu yang lalu, yang ada dalam firman Tuhan. Kita lihat orang-orang perkasanya Tuhan. Ada Elia yang dipakai Tuhan melawan nabi-nabi palsu. Bahkan Elia mengajak taruhan sama mereka. Siapa sih yang bisa menurunkan api dari surga? Berarti itulah Allahnya yang hidup. Dan ternyata nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi Baal itu nggak sanggup, ya nggak mampu. Dan saat Elia berdoa, api turun dari langit, membakar semua korban yang ada. Wow, ya iya, Tuhan kita hidup dan dahsyat. Jangan mau kalah kita dari Elia. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kita kuasa. Lalu kita lihat lagi Sadrak, Mesak, dan Abednego saat diperhadapkan dengan peperangan rohani, dan taruhannya adalah nyawa mereka untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka lebih memilih mati daripada menyembah sebuah patung, dan taruhannya adalah nyawa mereka. Tapi Tuhan membela mereka. Sekalipun mereka dibakar dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tetap hidup. Karena apa? Karena Allah mereka hidup. Allah mereka keluar berperang. Nah, Allah pun menyuruh mereka berperang, dan Allah jadikan mereka lebih dari pemenang. Kita lihat siapa lagi? Ada Daniel yang dibuang ke lubang singa. Ada Daud yang menghadapi begitu banyak peperangan dan peperangan. Ada Esther, ada Deborah, dan masih ada lagi pahlawan-pahlawan gagah perkasa Tuhan yang menjadi contoh bagi Anda dan saya. Jadi siapa yang berperang? Yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah Anda dan saya sebagai orang-orang perkasanya. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu siapakah musuh-musuh kita. Nah, kita dapat membacanya di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan secara terus terang kepada Anda dan saya bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging. Artinya apa? Kita melihat bahwa ada peperangan nyata atau perang secara fisik di dunia, ya, antara satu negara dengan negara yang lain, atau seseorang dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, di sini ini peperangan secara alam roh atau secara supranatural. Kita sedang berperang dengan pemerintah-pemerintah, dengan penguasa-penguasa, dengan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dengan roh-roh jahat di udara. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, Anda percaya atau tidak bahwa sesungguhnya kerajaan kegelapan itu pemerintahannya sangat terorganisir dengan sangat rapi, dan mereka seperti orang-orang yang berkuasa atau roh yang berkuasa.
Nah, di sini saya bukan ingin membesar-besarkan kerajaan kegelapan atau kuasa kegelapan atau iblis ya. Tetapi apabila Anda dan saya lengah atau kita sepele, kita akan diinjak-injak oleh iblis. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, jadi siapa musuh-musuh kita? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Nah, di sini hari ini kami tidak akan membahas hal-hal ini secara detail, tetapi akan ada video kami yang selanjutnya kami akan membahas tentang pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini secara detail. Itu nanti di video kami yang bertopik ikat kuasa kegelapan atau orang-orang kuat. Jadi kami berharap Anda nanti mengikuti video kami ini atau video-video kami selanjutnya, karena memang topik-topik yang kami bagikan ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tentunya semua berkaitannya itu peperangan rohani. Oke, kita sudah mengenal siapa musuh-musuh kita. Kita akan masuk lagi di dalam senjata-senjata apa saja yang kita perlu atau kita pakai dalam peperangan rohani itu. Kita dapat membacanya dalam Efesus 6 ayat 13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, sama saja sahabat yang dikasihi Tuhan, kami berharap Anda akan mengikuti lagi video kami kali yang berikut, karena hari ini kita tidak akan membahas tentang selengkap senjata Allah ini, tapi selengkap senjata Allah ini adalah senjata yang memang sudah Allah sediakan bagi Anda dan saya sebelum kita masuk dalam peperangan rohani itu. Nah, selengkap senjata apa saja yang perlu kita perlukan? Yaitu yang pertama, ada ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Yang kedua, ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang ketiga, ada perisai iman. Yang keempat, ada ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang selanjutnya ada doa. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, di waktu-waktu yang berikut kami akan menjelaskan satu persatu hal-hal ini secara detail. Jadi tentunya Anda akan tetap bergabung bersama kami dalam video-video kami berikutnya, dan kita akan sama-sama membahasnya. Oke sahabat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang apa itu peperangan rohani, mengapa kita harus berperang, siapa saja yang masuk dalam peperangan itu, siapa musuh-musuh kita, dan senjata-senjata apa saja yang kita pakai di dalam menghadapi musuh-musuh itu dalam peperangan rohani. Nah, semoga harapan kami apa yang sudah kami bagikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan untuk kita masuk di dalam peperangan rohani itu, karena memang kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani. Tetapi sahabat, kita nggak perlu takut menghadapi peperangan rohani itu sendiri, karena Tuhan kita, Yesus kita telah menang. Ia telah mengambil kuasa itu dan memberikan kepada Anda dan saya, dan Tuhan juga melatih kita untuk berperang dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Bukankah firman Tuhan di ayat yang lain atau firman Tuhan yang lain berkata bahwa Anda dan saya, kita dijadikan Tuhan sebagai mata tombaknya Tuhan, sebagai anak panahnya Tuhan yang melesat di garis terdepan. Yuk hari ini kita berdiri, kita yang lemah berkata, aku ini
pahlawan. Oke sahabat yang dikasihi Tuhan, harapan kami Anda tetap mengikuti kami dalam channel Peperangan Rohani ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Anda akan menjadi satu masukan yang baik juga di dalam channel kami ini, dan kita akan sama-sama belajar. Oke sahabat, semoga Tuhan akan mempertemukan kita lagi, memberikan kita kesehatan dan kekuatan baru, dan kita dipertemukan lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. I just heard and saw an army surround them, but the Lord opened his eyes. In the spirit he could see angels on chariots of fire, much more than the eye can see. God gave them victory.